Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempercepat mantan kembali, jangan kejar dia. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mempercepat mantan kembali kepada kita, kuncinya jangan kejar-kejar mantan. Kita sudah merasakan ya, kita ngejar-ngejar mantan. Apakah mantan kembali kepada kita? Enggak, malah tambah mesra dengan orang ketiga. Malah tambah sulit untuk dihubungi, malah semakin menjauh dari kita, semakin tidak terjangkau. Itu ketika kita ngejar-ngejar mantan, dan kita sudah punya pengalaman itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kita mengejar-ngejar mantan, dan yang terjadi mantan malah tambah menjadi-jadi dengan orang ketiga. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mantan kembali, kita ingin mempercepatnya kembali? Justru saat kita kejar-kejar, tambah lama kan? Ya, tambah susah untuk kembali. Jangankan kembali, wong ketemu saja dengan kita, dia sudah tidak mau. Sekarang, kalau ingin mempercepat mantan kembali, kuncinya jangan kejar-kejar mantan. Nah, kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, mantan bersama orang ketiga, ketika kita kejar, maka mereka akan semakin dekat, akan semakin akrab. Kenapa? Karena punya musuh bersama. Common enemy. Siapa? Kita. Kita dianggap sebagai gangguan untuk mereka. Kita dianggap sebagai gangguan untuk kebahagiaan mereka. Dalam pandangan mantan, orang ketiga akan menjadi pelindungnya yang melindungi dia dari gangguan kita. Jadi orang ketiga itu dalam pandangan mantan menjadi pahlawan betul. Karena apa? Karena kita hadir di dalam kehidupan mantan. Saat kita selalu hadir nih, orang ketiga itu akan sok dewasa, akan sok melindungi, akan sok bijaksana, akan sok jagoan, dan seterusnya. Itu ketika kita hadir. Dia tidak akan pernah menunjukkan sifat dan karakter aslinya. Itu yang membuat kenapa mantan dan orang ketiga justru semakin akrab, semakin bersemangat memamerkan kemesraannya di media sosial. Karena kita hadir dalam kehidupan mereka. Ketika kita keluar dari kehidupan mereka, kita menjauh. Maka disitulah orang ketiga akan mempertontonkan dan menunjukkan sifat dan karakter aslinya seperti apa. Jadi biarkan mantan ya mengenali sifat dan karakter asli orang ketiga seperti apa. Karena semakin cepat mantan tahu siapa orang ketiga, semakin cepat pula mantan kecewa. Semakin cepat mantan kecewa, semakin cepat pula mereka berpisah ya. Orang ketiga itu kan orangnya egois ya. Kenapa saya katakan egois? Dia sudah tahu mantan bersama kita, tetap saja dia rebut.
ya, orang ketiga itu kalau sudah punya sifat egois, ya, egois itu kan mau menang sendiri, mau enaknya sendiri. Itu biasanya sifatnya itu satu paket dengan suka bertengkar, pemarah, emosional, ya, tidak setia, tidak peduli, dan seterusnya. Ini sifat, ya, ketika orang mengenali, tidak ada satu orang pun yang nyaman berlama-lama dengan seseorang yang memiliki sifat demikian. Nah, maka ketika mantan sudah mengenali sifat orang ketiga seperti apa, bertengkar setiap hari, dikecewakan, ya, dikhianati, diabaikan, dan seterusnya, maka semakin cepat pula mantan kemudian akan meminta untuk berpisah atau dia akan pergi begitu saja dari kehidupan orang ketiga. Nah, di dalam jarak kita yang jauh, sebenarnya kita tidak menjauh. Kita terus berdoa agar mantan sadar, agar mantan kembali kepada kita, dan yang paling penting agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Itu yang paling penting. Biarkan mantan sekarang berproses jungkir balik bersama orang ketiga. Yang penting kita berdoa agar dia sadar, dia menjadi lebih cinta, lebih menyadari bahwa dia butuh kita ketika dia dikecewakan oleh orang ketiga. Dia dikecewakan, dia sadar, oh ternyata lebih enak bersama kita. Dia tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dikhianati, dan seterusnya. Dia jadi sadar di situ. Ditambah dengan doa kita, maka ketika dia berpisah dengan orang ketiga, satu-satunya yang ada dalam pikiran dan hatinya adalah kembali bersama kita lagi. Perbanyak berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa-doa kita terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.